mansuhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Sebagian ulama itu mengatakan akan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ayat ini mansuh. Artinya mansuh itu Yohor. Bukan. Mansuh artinya bukan. Terhapus gitu ya. Terhapus dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampunya kalian. Wa qala ba'duhum al-ayat tsaniyah mubayyinah bil murad minal ayatil ula. Sebagian lain mengatakan bahwasanya ayat yang kedua fattaqullaha mastata'tum itu sebagai mubayyin, penjelas ya, daripada ayat yang pertama. Jadi enggak mansuh, enggak terhapus. Artinya fattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Artinya bertakwalah kepada Allah semampunya kalian. La nasikhata laha, tidak terhapus dengan ayat itu. Wa hadza huwa shawab insyaallah taala. Artinya itulah yang paling bagus, artinya yang paling benar. Saya enggak terhapus. Tapi ayat yang kedua menjelaskan mana takwa yang sebenarnya. Apa artinya takwa? Taat atau perintah Allah, Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu yang kita sering dengar. Takwa menurut penjelasan Al-Imam Ali itu al-khauf minal jalil. Artinya kita khauf kepada Allah, selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf di mana kita tempat, mau sendiri, mau halayak ramai, hendaklah ada rasa takut kepada Allah. Takut bahwa Allah selalu yutali alaina, artinya selalu melihat kita, nggak ada yang luput dari pandangan Allah. Ya, mau sendiri, tempat gelap. Kenapa? Karena Allah itu innallaha, Allah itu tahu, melihat namlatus sauda, semut hitam, bidul mati soma, di gelap, di lapangan atau di padang pasir yang gelap sekalipun, tahu itu ada seekor semut. Bidul mati soma, semuanya dalam pemeliharaan Allah. Gak ada yang lepas dari pemeliharaan Allah. Sehingga Nabi Musa itu diperlihatkan bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Ya, kenapa kita harus bingung dengan rezeki? Allah perintahkan pada Nabi Musa tuh, pukul itu batu yang segede-gede, dipukul. Nabi Musa kuat, ya enggak? Jebret, batu itu sebelah dua, ya enggak? Sebelah dua, suruh pukul lagi, ya, jebret, pukul lagi. Ternyata di situ ada seekor binatang kecil sedang menikmati makanannya. Ya, dari mana itu datang makanannya? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk ini bingung tuh makanan dari mana lewatnya.
Kenapa? Karena Allah yang jalan, Allah yang ngasih Rezeki. Ada lagi masalah rezeki itu ya. Kalau kita ini semuanya dalam pemeliharaan Allah. Allah bagi yang taat, yang maksiat, sama semuanya. Allah mah pemberiannya nggak pandang bulu. Mau dia itu taat kepada Allah, mau dia maksiat sama Allah, di dunia semua dibagi sama Allah. Ya, kenapa? Karena emang nggak ada harganya dunia ini, nggak ada harganya, dikasih semuanya, dan khawatir. Bahkan terkadang orang yang nggak sujud aja lebih banyak. Ya. Orang yang sujud kadang-kadang lebih sedikit. Iya. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pandang bulu, semua dikasih. Tapi kadang-kadang dikasih itu belum tentu disayang. Ya enggak? Kita pengen dikasih cuma disayang. Begitu. Ada yang disayang, kadang-kadang nggak dikasih. Ya enggak? Tapi dia disayang Allah. Makanya jangan sekali-kali kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa doanya nggak pernah diijabah. Doa semuanya diijabah, cuma berbagai bentuk macam ijabah Allah itu akan doa kita. Ya, kita berdoa minta sama Allah, ya kalau Allah kehendaki diberi, udah sesuai dengan permintaan kita. Ada juga doa kita itu diberi, cuma bukan melalui apa yang sesuai dengan permintaan kita. Nah, alhamdulillah begitu kejadiannya. Atau kalau semua minta diberikan sesuai dengan permintaannya, berarti Allah seakan-akan kita yang dikte dong. Ya enggak? Allah yang punya kehendak, Allah yang punya urusan. Kalau kita dikasih semuanya, belum tentu bisa bawa apa yang kita minta kan tidak sesuai dengan apanya, kebutuhannya. Minta di atas kebutuhannya. Nah, ini yang menjadi repot. Jadi doa kita itu kita dialihkan dari mara bahaya. Tuh, itu yang kedua. Kalau nggak dikasih, dia dialihkan dari segala bahaya. Itu bentuk daripada permintaan doa kita. Dijabah tetap. Ada lagi nanti di akhirat. Kita doa ini kapannya kita minta doa sama Allah dikasih. Ada juga doanya itu dikasih di akhir. Ya Allah, ini saya amal apa ya? Gak melakukan ini kok pahalanya apa, pemberian yang besar itu doamu waktu di dunia nggak aku beri. Dan iya ditangguhkan ya. Ya Allah, kenapa semua doaku waktu di dunia engkau berikan aja di sini? Tuh. Pengennya udah di akhirat, pengennya baru mintanya semua dikabulannya di akhirat aja. Di sini aja ngomongnya, aduh doa lu enggak, kayaknya ini enggak dikabul. Lah Allah maka yang enggak ada doa yang enggak dikabul. Apa sih? Ya. Akan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang berdoa nih pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya enggak? Kasih malaikatku. Gitu. Kasih. Kata Allah apa? Berdedek dengan suaranya. Kalau susah doang dia ingetku. Nah, kasih. Tuh. Belum tentu disayang. Ada juga doanya, jangan biarin, jangan dikasih dulu. Aku senang dengar keluhannya. Allah, aku senang dengar keluhannya. Enak kalau dia sedang mengadu kepadaku. Jadi jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan suudzon juga sama manusia. Nah, itu nggak ada kebaikan dua masalah, nggak ada lagi kebaikan di atasnya.
husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah. Nggak ada keburukan setelah dua ini di bawah itu keburukan nggak ada lagi. Apa itu? Suudzon, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Jangan berburuk sangka sama Allah, karena kita dapati Allah itu sesuai dengan dugaan kita. Doa ya Allah ya kayaknya nggak dikasih. Ya nggak dikasih pisan, kamu doa apa? Dugaannya udah begitu. Kayak yakin berarti. Nah yakin dengan ijabah dari Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. La ilaha illallah wa hadha was-shawab. Fa inna Allah Ta'ala wa lahul hamd. Ya Allah dengan segala kemuliaannya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali semua sesuai dengan kadar keimanan dan kemampuannya. Jadi ibaratnya ujian, kesusahan, dia sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi jangan mengomentari bahwasanya kemampuan kita itu di dalam menjalankan ibadah, sholat 5 waktu. Kalau sholat baru 2 waktu, ya kan Allah nggak membebani. Salah tempat itu menilainya. Kalau ini mah udah nggak bisa dikurangi, ditambahin, semuanya mampu. Sholat 5 waktu itu semuanya mampu. Maksudnya Allah itu tidak memberikan semua hambanya itu dalam masalah cobaan. Siapa cobaannya paling besar? Anbiya, sumal auliya, sumal amsal, fal amsal. Ya gak? Kalau kita dikasih ujian seperti Nabi, waduh. Haknya Nabi itu wajaizun fi haqqihi min aradi, apa namanya? Bigairi nafsin kahafifil maradi. Jadi Nabi itu mengalami yang namanya apa yang dialami oleh manusia. Nabi sakit, ya nggak? Nabi panas, tapi jangan kira panasnya Nabi dengan panasnya kita. Waduh, begitu. Nabi meriang, tapi jangan bilang meriangnya Nabi sama dengan meriangnya kita. Beda ya. Beda. Kita memberikan semua ya. Iya. Nggak sama. Itu dalam hal yang lumrah ada pada manusia, belum lagi yang lain. Iya. Nabi Ibrahim dibakar di api, diusir dari kampungnya, ya. Anaknya disuruh disembelih, ya nggak? Nabi Muhammad apalagi sampai dikatakan ujiannya beliau itu Fir'aun Musa, ya, tidak sedahsyat Fir'aunku. Fir'aunnya Nabi Musa itu beriman ketika tenggelam, aman tu bima amana Bani Israil. Aku beriman, kata Fir'aun, dengan apa yang diimani oleh Bani Israil. Nah, tapi udah apa namanya? Udah digorgoroh. Roh itu udah digorgoroh, udah tenggorokan, udah nggak diterima obatnya. Pasir sama malaikat Jibril. Nah, malaikat itu kesel, cemburu. Iya. Ya nggak? Jadi malaikat Jibril itu ibarat apa namanya?
Air tuh dicokin tuh ke mukanya. Kenapa ini orang ngaku segala Tuhan lagi? Kesel banget malaikat Jibril. Orang udah cengap-cengap, ya nggak? Coba itu cengap-cengap tenggelam. Disiram bisa udah, malah nggak bisa nafas. Itu malaikat Jibril saking apa? Saking gegetarnya. Ini orang sewot banget udah. Kenapa? Karena Fir'aunnya Rasulullah itu enggak beriman tetap. Ketika Abu Jahal itu mau dibunuh, ya udah terkapar dalam peperangan apa namanya itu Badar, ya, perang Badar. Sama Abdullah bin Mas'ud itu sahabat badannya kecil. Itu dicolek-colek gitu Abu Jahal tuh gigi udah mati belum, terus masih hidup, kaget dia langsung loncat, ya. Kaget melek dia, mau bunuh aku kamu, silakan, emang udah nggak berdaya udah, tapi aku minta ya jangan kau putuskan kepalaku ini dari leher gitu, putusin aku nih dari dada segini nih, itu kayak patung apa itu. Sudah ada itu patung Buddha ya, biar kelihatan gagah. Dan berikan sampaikan salamku sama Muhammad, aku musuhnya di dunia di akhirat, kayak begitu ngomongnya. parah amat Ya, Fir'aunnya Musa masih beriman, Fir'aunnya Nabi Muhammad itu nggak beriman, tidak. Itu cobaan para aulia juga sama. Kalau udah kita ini adalah cara ibarat kita mah kadang-kadang kita begitu ya. Ajaban li amril muslim. Atau Rasul ajaban li amril muslim. Aku ini kagum dengan urusan orang mukmin. Apabila dia diberikan anugerah sama Allah, dia bersyukur pahala. Apabila diberikan cobaan, dia bersabar juga pahala. Jadi nggak ada buruknya, semua urusannya nggak ada buruknya. Ketika dicoba dia sabar, ketika diberikan anugerah dia bersyukur, dua-duanya pahala. Dan tidak ada itu pada orang lah, hanya buat orang muslim, orang yang beriman. Ya, cuma manusia itu banyak keluh kesah gitu. Hujan lagi beda gitu kan, manusia kan panas gerah manusia ini ada kesal manusia mah nggak ada terimanya. Nah nonton ilmu juga begitu ya nggak? Iya. Mengaji hujan lagi Semangat olahraga. awang buat Edit lagi hati-hati. Rokok ya. Ada yang gitu. kalau ente mau ngaji lagi dingin banget, lagi panas banget, lagi becek ataupun hujan lagi gerimis, terus kita menuntut ilmunya kapan? Kapan mau duduk di majelis ilmunya? Semakin ibadah itu semakin repot, semakin besar pahalanya. Lah walaupun lagi nggak punya rokok, emang kantong lagi kosong, ya lebih hebat pahalanya daripada kemarin. Tanggal 25, kalau dulu kan bisa tanggal 25 ya nggak? Di tanggal 25 rajin nggak gitu? Ya nggak? Iya. Giat banget karena baru gajian. Udah tanggal tua males-malesan. Nah tanggal tua itu dia ngaji pahalanya beda karena nggak tergoyah, artinya nggak berubah, tetap istiqomah gitu. Nah itu yang bagus di mata Allah, itulah yang bagus. Jadi ibadah keluar dari nafsu, ya kan? Ibadah yang paling bagus itu gimana sih? Ibadah yang keluar dari nafsu. Iya baca Quran gue 6 lembar, Masya Allah.
tapi gue udah males lembarnya kagak. Nah itu namanya ibadah, baru pakai apa? Ibadah pakai nafsu. Bagaimana biar keluar dari nafsu? Ya baca walaupun hanya selembar. Nah baru ini ibadah. Ibadah keluar dari nafsu, itu yang ajib, itu yang disenangi oleh Allah. Ya enggak? Jadi ditundukkan nafsunya. Jadi para aulia itu begitu. Imam Hasanul Basri, wow, masya Allah. Apa yang dikenal Imam Hasanul Basri? 1000 rakaat tuh setiap malam. Padahal Imam Hasanul Basri baru 500 rakaat. 500 rakaat. Gara-gara ada orang muji 1000 rakaat, dia jadi nambah 500 lagi. Banyak amat Ustaz. Sampai 500.000 ya. 1000 rakaat. Coba kalau kita siapa nabang aja sholat witirnya 11 rakaat. Udah mah baru satu ngambilnya, ya enggak? Gara-gara orang bilang 11, gua dong, gitu. Gua dong, bukan malah nambah deh bang. ngurangin. Pak kalau yang makan tadi baru 500, gara-gara ada orang muji bilang 1000, jadi nambahin 500. Jangan sampai itu pujian salah alam, Alamat. alamat. Tuh, kayak begitu ya. Jadi jangan kan laki, perempuan juga sama. Rabiatul Adawiyah setiap malam itu 1000. Kok bisa 1000? Ya bisa lah, mereka udah berkah hidupnya, waktunya itu berkah. Mereka itu yang di dunia yang paling dia senang cemburu itu ya kokok ayam doang. Di dunia udah resah udah kokok ayam. Aduh, habis malam dah. Kalau kita, mau kokok ayam, mau kokok belum ya nggak? Mau burung hantu gitu bodo amat. Kalau mereka udah kena kokok ayam udah resah. Ya Lailatul, mereka mintanya ya Allah panjangin ini malam. Wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi bi annahu ayab ala fi mulki wa sultani. Jadi Allah itu enggak ada yang mendikte Allah. Allah yang kuasa dalam segala aturannya. Allah mau memberi, mau ini lebih banyak, mau itu berantakan semuanya, berserakan hartanya, itu Allah punya kehendak. Jangan sekali-kali kita ada rasa tidak menerima, gitu ya. Karena dengan tidak menerima, jadi khauf minal jalil, takut kepada Allah itu takwa, kata Imam Ali. Ridho biqalil, ridho dengan yang sedikit ini ridho. Dunia ini banyaknya sedikit dibandingkan akhirat. Biar banyak bagi yang punya sedikit. Kenapa dibandingkan kenikmatan di akhirat? Karena ada akhirnya. Di akhirat nanti, Allah gak ada akhirnya. Ahli surga bernikmat terus menerus, di neraka terus menerus, gak ada akhirnya. Mau di mana kita naruh diri kita kira-kira? Jadi kalau orang yang ada wawasan, seandainya itu dunia dari emas atau mutiara cuma fana berakhir, akhirat dari batu, ya enggak, itu merah no, cuma kekal. Orang pilih yang batu kekal daripada mutiara sementara. Tapi kan sebaliknya, dunianya dari batu, yang mutiara itu adalah akhirat. Kenapa kita harus mengedepankan dunia daripada akhirat? Walal akhiratu khairun minal ula. Jadi akhirat itu lebih utama untuk kita persiapkan. Jadi kita ngapain nyiapinnya? Ridho. Dikasih Allah dengan hati kita itu keridoan. Ya Allah,